Penjajahan Belanda di Nusantara sudah berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Tetapi mengapa bahasa Belanda justru tidak banyak dipahami atau dikuasai oleh bangsa Indonesia? Sejarah kedatangan Belanda di tanah Jawa sudah berlangsung sejak tahun 1596. Disusul oleh pendirian perusahaan dagang Hindia Timur Belanda yang dikenal dengan nama VOC, dengan kantor pusat di Batavia. Sejak awal kedatangannya di akhir abad ke-16, Belanda telah memulai pengaruhnya hingga pertengahan abad ke-20. Dengan waktu pendudukan yang begitu lama tersebut, mengapa justru bahasa Belanda tidak begitu banyak dikuasai oleh rakyat Indonesia? Alasan yang masuk akal adalah bahasa Belanda tidak pernah digunakan sebagai bahasa resmi atau bahasa pengantar dalam urusan perniagaan. Orang-orang Belanda yang menetap atau lahir di Indonesia lebih senang menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan warga lokal. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung sejak bergaungnya zaman VOC. Kurang masifnya penggunaan bahasa Belanda untuk penduduk pribumi ditemukan juga dalam bidang pendidikan. Banyak kurikulum pendidikan menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Tapi faktanya pengajaran itu hanya ditujukan kepada orang-orang Eropa, bukan pribumi. Pendidikan yang dibuat oleh Belanda hanya tersedia bagi segelintir kaum elit pribumi, dengan bahasa Melayu sebagai pengantar pembelajarannya. Di sisi lain, sekolah-sekolah Belanda telah masif membumikan bahasa Melayu di beberapa daerah, ketimbang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengikat persatuan pribumi antar suku maupun antar pulau. Kondisi tersebut bertahan hingga pertengahan abad ke-19. Pendidikan yang tersedia di Hindia Belanda hanya ditujukan untuk orang-orang Eropa, sedangkan 80% diberikan kepada orang Indo atau keturunan Belanda Jawa. Para Indo menganggap bahwa bahasa Belanda hanya sebagai formalitas belaka dalam sekolah untuk mengenal bahasa ayah mereka, yang notabene adalah seorang Belanda. Sedangkan dalam kesehariannya, para Indo ini dibesarkan oleh ibu-ibu mereka yang kebanyakan berasal dari Jawa. Dengan demikian, mereka lebih mengenal bahasa Melayu ketimbang bahasa Belanda. Memasuki abad 19 pertengahan, para anak bangsawan hingga priayi di Jawa mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan berbahasa Belanda lewat sekolah dasar rintisan, Europe Larger School atau ILS. Meski demikian, dari 3.500 murid yang bersekolah di ILS, hanya 50 murid saja yang merupakan dari kaum elit pribumi. Dalam roman Bumi Manusia yang digubah Pramudia Anantatur, dilukiskan juga bahwa orang-orang Belanda tak mau bahasanya digunakan oleh kaum pribumi dan memilih untuk berbahasa Melayu jika harus berbicara dengan pribumi. Akibat dari pembatasan penggunaan bahasa Belanda tersebut, memasuki tahun 1900-an, hanya 5.000 penduduk pribumi yang mampu menguasai bahasa Belanda. Hal ini setara dengan 1:8.000 penduduk saja yang mampu menguasai bahasa Belanda. Barulah setelah tahun 1930-an, pemerintah Belanda mulai gencar mengenalkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan Eropa untuk pribumi. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena setelah kedatangan Jepang pada tahun 1942, bahasa Belanda mulai tersisih dan digantikan menjadi bahasa Jepang. Begitu juga setelah masa kemerdekaan, bahasa Belanda sudah semakin dilupakan.